Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi alhamdulillah pagi hari di Kota Banda Aceh hari ini saya berkesempatan jadi ngobrol sedikit bersama Wali Kota Banda Aceh, Pak Aminullah Usman. Jadi hari ini saya sudah sampai di pendopo Wali Kota Banda Aceh. Kita akan melihat aktivitas harian Bapak sama melihat beberapa ruangan keseharian yang beliau datangi. Oke, ayo kita masuk. Ayo kita ngintip bagaimana Pak Wali. Semoga ada Pak Wali ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pak. Bagian, alhamdulillah baik. Alhamdulillah sudah disambut langsung ternyata. Saya kirain di ruangan lagi santai. Ya, ini kita berada di ruang tunggu. Ya. Jadi ini lobby ya? Lobby. Utama. Ini pendopo Wali Kota Banda Aceh. Dan ini ada slogan Getahnya Mandum Tamu Cedera. Siapapun yang datang ke sini adalah saudara saya dan kita bersaudara. Nah, ini ruang rapat. Ini lihat ini ruang rapat kan. Wow. Jadi kalau rapat ini nanti kita hidupkan mic-nya ya. Jadi Kota Gemilang lahirnya di meja ini. Ini sebelumnya bukan ruang rapat di sini. Kosong ya. Tapi karena saya memikir semakin banyak kita duduk bersama, terutama sekali rapat Forkopimda di sini ya. Jadi ini kita terbatas juga nih dengan menjaga protokol kesehatan. Ini kan jarang-jarang kursi. Betul. Jaga jarak juga ya. Kawan-kawan dekat-dekat, tapi nggak boleh duduk dekat. Betul. Jadi Pak, kalau saya tanya misalnya tentang Kota Gemilang. Baik. Ya, Kota Banda Aceh hari ini sudah sampai di mana Gemilangnya? Oh ya, alhamdulillah. Kita kan punya program kerja. Betul. Ya, punya RPJM. Yang mewujudkan Banda Aceh Gemilang dalam bingkai syariah. Betul. Kita. Yang fokus kita bangun adalah dalam bidang agama, dalam bidang ekonomi, dan dalam bidang pendidikan. Jadi dalam bidang agama tentu kita penguatan dalam pelaksanaan syariat Islam. Jadi dengan mengerahkan kekuatan dari Satpol PP, WH, dan tim terpadu penegakan syariat Islam, di samping juga pengawasan dari masyarakat. Ya, alhamdulillah semakin hari walaupun tetap ada pelanggaran itu tidak bisa, masa Nabi pun masih ada ya. Tapi pelanggaran syariat turun drastis. Kalau dulu waktu awal saya menjadi wali kota itu sekitar hampir 200 pelanggaran. Betul. Dan sekarang tinggal 97 lagi. 97. Dan di tahun 2020 ya. Kemudian juga kita terus melakukan penguatan dan penindakan. Betul, karena kasus terakhir yang baru-baru ini, yang hot ini, yang konser amal, Pak. Jadi itu tindakan Bapak sangat cepat. Itu saya tidak melihat pada malam itu karena saya berada di Jakarta. Betul. Saya pagi jam 5 subuh mendapat kiriman video dari salah seorang teman apa yang terjadi di Banda Aceh. Langsung jam 5 itu saya perintahkan Kasat Pol PP, saya hari ini pulang ke Banda Aceh. Jam 11 saya tiba. Jam 10 harus sudah ditutup mereka dan tidak boleh lagi beroperasi. Iya, jam 10 udah disegel ya? Jam 10 sudah disegel. Jadi saya pulang minta laporan, mana laporan? Sudah disegel Pak, sudah selesai. Jadi itu adalah kita harapkan janganlah melakukan hal seperti ini. Kita daerah syariat Islam, bulan puasa lagi ya. Kita harus saling menghormati. Betul. Apalagi dalam masa COVID harus dijaga dengan baik tentang protokol kesehatan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Itu jangan
jangan, itu kan kerumunan. Betul. Nggak pakai masker lagi. Betul. Coba kita bayangkan, itu kan pelanggarannya syariat dan juga pelanggaran prokes. Habis itu di bulan puasa lagi, Pak. Kemudian di samping itu juga nanti di bidang ekonomi kita menurunkan angka pengangguran, menurunkan angka kemiskinan. Nah, alhamdulillah Banda Aceh dengan daerah lain ya di kota di Aceh ini kita hanya 6,9 kemiskinannya. Jadi jauh sekali ya. Betul. Dari kita provinsi termiskin di Sumatera, betul. Kita cuma 6,9. Tapi kalau kami banyak, mungkin lebih banyak lagi itu ya. Pak, kita sambil lihat, saya lihat ada pelaminan di situ. Ya. Ini kalau ada tamu-tamu kehormatan ya. Dan untuk memperkenalkan khas Aceh, pelaminan ini kita mainkan. Jadi seperti kemarin kita datang ulama dari Palestina, betul. Kita buat aja di sini nih. Jadi kalau ini adalah khasnya Aceh, pelaminan khas Aceh. Jadi kalau mau pesta, yuk kita duduk dulu. Boleh ya. Nah, duduk sebelah sana. Siap. Pura-pura ini. Oh, ini berarti luar biasa. Ya. Jadi situasi yang gini. Kalau kemarin saya lihat video terakhir, Labbaika ya Aqsa. Labbaika ya Aqsa. Saya dari Palestina ya. Jadi setiap tamu pasti dibawa ke sini ya. Ya, kita bawa. Kalau tamu dari luar kita bawa ke sini, kecuali tamu dari Aceh ya. Tapi yang kadangkala walaupun tamu dari Kota Banda Aceh kepingin juga foto di sini. Betul. Termasuk saya. Iya. Ini kamu harus lebih banyak kepingin terus duduk di siap, sini cepat ya. Insya Allah. Ya. Jadi setiap tamu undangan memang datang mengenalkan budaya ya. Budaya ya. Betul. Kita kan Banda Aceh ini kan sudah ditetapkan sebagai kota kebudayaan Indonesia. Oh iya. Baru saja diputuskan oleh jaringan Kota Pusaka Indonesia beberapa waktu yang lalu. Kita sangat membanggakan. Betul. Dengan kita adat yang luar biasa, kelebihan-kelebihan situs sejarah dan adat istiadat yang bisa menjadi contoh bagi dunia. Jadi maka kita ditetapkanlah sebagai kota kebudayaan Indonesia yang nantinya menjadi fokus kegiatan-kegiatan kebudayaan Indonesia di Kota Banda Aceh. Betul. Bapak mengemas Banda Aceh ini mengemas kota Islami dengan pariwisata Islam sekarang. Iya, harus. Bagaimana Bapak mengemas hari ini? Kita berjalan, Pak. Jadi kita begini, setiap siapa saja yang datang ke sini, ini adalah daerah kita yang berlaku syariat Islam. Memang itu ada yang datang dari non-Muslim. Kita tidak mempersoalkan. Itu siapa saja welcome. Boleh ya? Welcome. Untuk siapa saja tamu kita dari dalam negeri, dari luar negeri, silakan aja. Non-Muslim, silakan. Yang penting karena daerah syariat Islam hanya menghormati. Jadi mungkin beda dengan ke negara lain bisa pakai pakaian yang apa ya. Jadi toleransi kita juga tinggi ya. Toleransi kita tinggi ya. Betul. Kalau biasa Bapak ketemu tamu-tamu ini kan ini ruang pertemuan, tempat zikir, ruang pertemuan di sini kita. Sekilas saja kita. Boleh. Kita lihat sekilas yuk. Kebetulan lagi ada pertemuan Dharma Wanita. Ya. Jadi ini kita kalau mau foto di Masjid Raya Baitur Rahman di sini ya, kita foto lagi. Jadi seperti aula ya, aula serbaguna ya. Aula serbaguna. Ini zikir di sini kita. Zikir di sini. Iya di sini. Ya ini muatan 1.000 orang. Muatan 1.000 orang. 1.000 orang. Jadi ini ada juga ini Museum Tsunami. Oh ya, Museum Tsunami. Ya, Museum Tsunami. Betul. Kita foto lagi di sini ya. Tidak perlu lagi ke Museum Tsunami. Langsung sini. Semua bagian depan. Jadi betul. Pak Amin, bagaimana rasanya menginjak pertama kali pendopo ini? Ya, saya dulu waktu belum menjadi wali kota saya pernah bilang, insya Allah saya akan duduk di situ. Oh ya, pernah ngomong gitu. Alhamdulillah terjadi ya. Ini ada kapal apung. Ya, kapal apung.
Ya. Ini kapal sangat bersejarah ya. Iya, iya, sangat bersejarah. Betul. Kalau dibuka pintu itu ya, jadi ini kapal apung, dan inilah ruangan ini sekarang kebetulan ada ibu-ibu sedang beraktivitas ya. Sedang beraktivitas. Ini Ibu Dharma Wanita dalam rangka rapat koordinasi Dekranas. Oh, Dekranas. Ini bisa digunakan oleh Ibu. Kami juga nanti siang ada acara dengan kementerian. Berarti zoom live Zoom di sini ya? Iya, oke. Oke. Ini kita kemana lagi? Ini belakang bagian dapur. Oh, belakang bagian dapur. Ya. Jadi itu nggak perlu kita lihat. Jadi kita terus ke sini. Ruang tamu yang bisa digunakan oleh ibu-ibu ya. Ruang tamu ya. Kalau ada acara ibu di sini. Bisa jadi ruang makan juga. Bisa jadi ruang makan. Betul. Di sana masih ada juga ruang makannya. Tapi ini adalah ruang pertemuan ibu-ibu. Betul. Kita juga bisa gunakan ya. Terus saya belum masuk ke ruang kerja. Oh ya. Ini khas ini ya. Ini khas Gayo ya. Oh, khas Gayo ya. Khas Gayo. Betul. Mari. Jadi ini saya mau bawa ke ruang VVIP, tempat saya melayani tamu-tamu ruang VVIP. Tanpa pertemuan ya. Bukan tadi itu kan di sana tempat pertemuan. Betul. Pada saat saya menjadi Bank Aceh, menjadi Direktur Utama Bank Aceh, itu aset Bank Acehnya hanya 600 miliar. Pada saat saya tinggalkan sudah menjadi 13 triliun.